terlalu kasar dia ngomong. Sebenarnya kalau dihaluskan untuk berkata, makanya itu menyampaikan itu harus benar-benar dengan hati kalau menyampaikan sesuatu. Jangan kasar, jangan menuduh doktrin-doktrin apa, bukan doktrin itu. Jadi satu gini, Elia ya, mungkin doktrin gereja kamu ajarkan begitu tentang persembahan dan persepuluhan. 2 kali saya memang jawaban kamu itu aja, berarti dogma kamu, doktrin kamu seperti itu. Tapi menurut Alkitab Elia, kita itu orang Kristen, menurut Alkitab wajib kita berikan persepuluhan. Kenapa? Persepuluhan itu diadakan gimana Pak? Diadakan lalu diapakan? sudah Atau ini suaranya yang jelas? Aku tebal atau gimana? saya sudah teriak-teriak dari sini. Kenapa enggak kedengaran? Jaringannya Pak merah. Belum itu, kedengaran Pak. kah? Jaringannya Pak merah itu merah. Oke, sudah mulai jelas. Silakan. Halo? Apa yang mau Oke. Jadi Elia, Alkitab itu tidak berdusta tentang pengajarannya. Ketika kita belajar dengan dituntun rohnya yang kudus, karena firman itu berasal dari yang kudus. Jadi Alkitab jelas katakan tentang persembahan dan persepuluhan. Kenapa? 1. Kenapa ada persepuluhan dan persembahan? Itu adalah membuktikan bahwa kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Tuhan itu. Kemudian perpuluhan itu untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya, untuk menginjil. Bekal untuk para misionaris yang dikirim ke tempat-tempat yang belum mengenal siapa Yesus. Kemudian untuk membuat manusia itu tidak tamak, tidak serakah, bahwa miliknya itu bukan miliknya. Misalnya ini, harta saya itu bukan milik saya, itu milik Tuhan yang harus saya kembalikan. Itu pengujian dari Tuhan kepada manusia, kepada saya. Kemudian perpuluhan itu Elia, supaya manusia itu menerima kelimpahan berkat. Karena Tuhan katakan di Maliaki 3:10, ujilah aku, bukankah aku memberikan melimpahkan berkat dari tingkap-tingkap langit. Artinya Elia, orang kalau memberikan perpuluhan, berkatnya itu tidak akan berkelimpahan Tuhan kasih. Itu ingat saudara Elia. Coba saya tantang kamu Elia, penghasilanmu 100.000, kamu kasih 10.000 ke organisasimu, ke gerejamu, pegang kata saya, kamu akan terberkati berlimpah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya tegaskan, jangan coba-coba bilang perpuluhan itu lah inilah itu, kamu salah penegasannya. Kamu di sini sebagai dipakai Tuhan menginjil di media sosial ini, kamu harus belajar firman Tuhan, bukan dari diri kamu sendiri. Nggak boleh gitu. Nah, nyatakan firman Tuhan itu, kebenaran itu. Kemudian perpuluhan itu untuk membantu dan membantu di dalam pelayanan. Tidak serakah, bahwa menyatakan berkat rezeki atau uang, harta, kekayaan yang Tuhan berikan itu supaya saya tidak serakah, supaya saya ada roh memberi. Nah, kalau saya serakah, otomatis saya tidak akan ke sorga, mimpi saya. Nah, itu tujuannya Elia ya, tolong ya. Kalaupun itu doktrin dogma kamu, tapi tetaplah menginjil dengan sesuai dengan Alkitab katakan. Itu aja. Oke. Kalau kamu nyatakan Oke, itu kasih, nanti Pak, ya. orang akan pelit. Ya, orang akan pelit. Tahu pelit? Serakah seperti Ananias dan Safira. Akhirnya apa? Mereka mati langsung. Jadi orang-orang pelit nggak ada ke surga, Elia. Supaya manusia itu terberkati, kita merasa itu milik Tuhan, kita memberikan dengan sepenuh hati, dengan sukacita kita, itu akan menjadi berkat bagi orang ya. Saya tegasin itu ya. Jadi belajar
lebih banyak lagi. Kamu sudah bagus menginjil di media sosial ini. Nah, itu aja ya. Maaf saya harus tegasin ini kepada kamu. Intinya perpuluhan itu gini ya Pak ya. Jangan dikte saya kalau Anda tidak tahu saya. Itu poinnya. Saya tidak mengatakan perpuluhan itu nggak boleh. Cuma persepuluhan itu tidak lagi berlaku dalam pengertian karena itu adalah keimamatan Lewi, bukan keimamatan Kristus. Tapi kalau ada gereja yang melakukan persepuluhan, enggak masalah. Saya kan bilang begitu, poin saya itu Pak, jangan memberi dengan hati yang tidak rela. Kalau ada orang dipaksa melakukan persepuluhan, ya, dan dia tidak rela memberi, dia punya uang, tidak punya uang, dia memberi kepada Tuhan dan terpaksa dan tidak rela, apakah itu tidak lebih berdosa daripada tidak memberi sama sekali? Jadi saya tidak mengatakan itu tidak boleh dilakukan, itu boleh dilakukan. Tapi persepuluhan dalam pengertian yang ada dalam Taurat itu nggak berlaku lagi Pak. Karena bersalah terhadap satu, bersalah terhadap seluruhnya. Saya nggak mengatakan pelit apa sama Tuhan, bukan, kita tidak pelit ya, tapi jumlahnya itu nggak boleh diatur. Itu diberikan kepada Tuhan menurut kerelaan hati kita, seperti seorang janda dan seorang Farisi yang datang ke bait Allah. Janda itu memberi sedikit, Farisi itu begitu banyak, dan Farisi itu bilang, Tuhan saya sudah memberi. Apakah Tuhan lebih berkenan kepada Farisi atau janda itu? Enggak. Tuhan lebih sayang kepada janda itu. Dia memberikan seluruh hak miliknya. Jadi persembahan kepada Allah itu bukan tentang uang, tapi hidupmu. Bukan hanya tentang 10%, 20%, tapi itu hidupmu. Bagaimana mungkin kamu mempersembahkan sesuatu yang tidak datang dari kerelaan hatimu? Itu keji di hadapan Tuhan. Motivasinya itu salah. Jadi saya bukan nggak bilang nggak boleh kasih persembahan, ya. Tapi persepuluhan dalam Taurat, keimamatan Lewi itu tidak lagi kita pakai, ya, karena kita sudah diimamati oleh Kristus. Orang bangsa Israel memberi kepada Lewi karena mereka itu pelayan bagi Tuhan saat itu. Pensyafaat imam-imam di sana itu menjadi pensyafaat bagi bangsa Israel yang memerantarai umat dengan Allah. Makanya yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu adalah imam besar yang adalah dari Lewi. Nah, kepada dialah persembahan itu masuk, persepuluhan itu masuk. Sekarang keimaman kita adalah keimamatan Kristus. Dan itu sudah di surga. Dialah yang mensyafaati kita. Betul, uang itu bagi pelayanan penginjilan itu diberikan kepada gereja, tapi harus dengan kerelaan hati. Berapapun yang kamu mau berikan, berikanlah itu dengan kerelaan hatimu, dengan ucapan syukurmu. Bukan masalah pelitnya Pak. Banyak pun kita beri, tapi kalau kita beri dengan terpaksa, itu nggak ada gunanya bagi Tuhan. Karena gereja itu tidak diukur dari sini. Gereja itu diukur bagaimana dia satu sebagai tubuh Kristus. Ada jemaat yang nggak makan. Kita merasakan apa yang dirasakan, bantu saling bahu-membahu. Itu jemaat namanya. Tubuh Kristus itu gimana sih? Dicubit seperti tubuh ya, saya cubit di sini ya. Semua badan saya merasakan. Jadi tubuh Kristus, jemaat itu ada satu yang tergeletak sakit, kita turut berduka bersama dia. Ada orang yang bahagia, kita turut berbahagia bersama mereka. Itu tubuh Kristus. Bukan tentang bagaimana kamu bangun ini, bangun itu, segala macam. It's not kind of like that. Itu bukan hanya hal seperti itu. Jadi pahami ucapan saya ya. Saya tidak berkata perpuluhan itu tidak boleh. Itu boleh, tapi berikan dengan kerelaan hatimu. Bahkan ada yang lebih memberi dari 10%, 20%, 30%. Ada yang memberi lebih daripada itu. Gitu loh. Ungkapan saya ini tidak membuat kita pelit kepada Tuhan, tapi membuat kita untuk memberi sesuai dengan kerelaan kita. Jadi saya tidak menghalangi orang untuk memberi kepada gereja, bukan. Justru saya menganjurkan kepada mereka untuk memberi dengan sukacita.
agar buahnya juga sukacita. Kalau kamu memberi kepada Tuhan tapi kamu bersunggut-sunggut, nggak ada gunanya itu bagi Tuhan. Gitu loh, itu poin saya ya. Jadi jangan ditafsirkan, jangan merasa lebih tahu ucapan saya daripada saya sendiri. Gitu. Sebenarnya tadi saya nggak mau naik karena ada Bang Blaze itu, nggak tahu siapa dia, apakah seorang pendeta atau gimana. Jadi sebenarnya masalah perpuluhannya, saya dari gereja BNKP Depok, itu dari Nias, sekarang di Depok itu gerejanya. Jadi sebenarnya masalah perpuluhan di kita di BNKP nggak ada perpuluhan. Ya cuman kita itu setiap bulannya siapapun yang bergerak iman, ya siapapun yang bergerak iman dari penghasilannya boleh, tidak ada paksaan. Mau 1% pun sesuai dengan iman, itu berjalan dengan iman, tidak ada paksaan. Jadi mungkin dulu betul dulu juga saya masuk GBI memang ada perpuluhan, memang betul. Tetapi sekarang di gereja kita yang namanya perpuluhan tidak ada dipaksakan, tetapi yang diutamakan adalah janji imannya. Ya, janji imannya. Makanya itu Pak Pendeta tadi itu, atau pendeta siapa sih dia, itu sebenarnya kalau perpuluhan itu dari literasinya tadi saya lihat keperluannya ya, kita tidak perlu bayangkan apa yang tidak keluar, Pak. Itu biar saja, tapi apa yang kita sampaikan itulah yang benar adanya gitu loh. Karena persepuluhan itu kan di dalam Mishpat, itu di dalam Torah nomor 425. Itu udah nggak berlaku. Iya betul. Itu udah selesai. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berhenti sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan semua orang berusaha masuk untuk menggagahinya. Sudah selesai. Makanya Kristus sudah memakukan surat hutang di kayu salib atas dosa kita dan ketidaksanggupan kita atas kutuk hukum Taurat itu. Itu sudah selesai. Gitu loh. Jadi itu tidak berlaku lagi dalam pengertian hukum persepuluhan Taurat. Tapi kalau mau memang seperti yang Bapak katakan tadi, kasih 10% berapa orang dan tidak apa-apa. Tapi yang penting menurut kerelaan hatinya. Mau apapun itu sebutannya, itu nggak masalah. Itu yang lebih betul sebenarnya itu. Janji imannya bukan dipaksakan harus. Soalnya di gereja yang no-name ada juga yang ngasih lebih dari 20. Benar itu kata Bang Elia, itu juga benar. Ada yang lebih dari 10% ya 20%. Iya. Dan istilahnya, tetapi itu kan janji imannya. Janji imannya bukan paksaan. Bahkan banyak yang no-name yang ngasih berapa puluh juta. Itu janji imannya. Ada juga yang ngasih ya sesuai dengan pendapatannya. Janji imannya itu selalu beralih ke janji iman, gerakan hati, itu gerakan hati. Ya, itu makanya apa tadi terlalu kasar dia ngomong. Sebenarnya kalau dihaluskan untuk berkata, makanya itu menyampaikan itu harus benar-benar dengan hati kalau menyampaikan sesuatu. Jangan kasar, jangan menuduh doktrin apa, bukan doktrin itu. Ya, maksudnya saya nggak mau naik tadi Bang Elia, jadi mohon maaf kalau saya naik. Jadi saya turun lagi. Salam. Shalom, thank you ya Pak. Kalau boleh itu Bapak itu dinaikin lagi itu Bapak itu. Saya pingin sekali itu. Udah biarin saja Kak, saya nggak mau perpanjang Pak. Terlalu kasar, nggak bisa ngomong halus. Biar nggak apa-apa, diiniin aja ya, dimaklumi. Oke, terima kasih Bang Elia ya. Saya mau turun. Salam. Ya teman-teman yang di bawah juga jangan menghakimi ya. Kita ini diskusi teman-teman. Perbedaan pendapat itu hal biasa. Tapi memang menyimpulkan itu tidak boleh. Gitu ya. Ketika membaca Alkitab itu yang ceritanya tentang Salomo
yang meminta untuk mengembalikan lagi roh Samuel tuh loh Kak. Tahu nggak? Yang ya, sedangkan di Perjanjian Baru ketika Yesus mengumpamakan ketika orang kaya yang di neraka, dia bilang ke Abraham untuk mengingatkan ke keluarganya supaya jangan ke neraka. Tapi di sana Abraham bilang kalau sejauh jurang yang nggak tersampaikan lah dari surga ke bumi itu lah. Kenapa itu jadi kontradiksi ya Kak? Maksudnya dari yang Samuel ini bisa datang ke dunia, sedangkan kata Abraham sendiri di jauh antara surga dan bumi itu jauh gitu loh Kak. Itu sih maksudnya. Itu bukan Salomo ya, itu Saul. Oh, itu ya, Saul. Bukan Salomo ya. Saul memanggil arwah, itu perbuatan dosa. Ya, makanya kalau kita lihat misalnya di dalam 1 Tawarik ya. 1 Tawarik 10. Bentar ya. Nah, 1 Tawarik 10 ayat 13 dikatakan begini. Demikianlah Saul mati karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, sebab ia tidak memelihara firman Tuhan dan juga bertanya kepada arwah untuk meminta petunjuk dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan Raja Daud kepada anak Isai. Jadi, apa yang dilakukan Saul itu salah. Itu dosa. Makanya Tuhan membunuh dia karena dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Dan yang dia panggil itu bukan benaran roh Samuel. Itu roh para penenung, roh arwah. Itu tidak kontradiksi bro. Jadi kalau baca Alkitab itu kita harus baca secara penuh. Yang dilakukan Saul itu konsekuensinya apa? Nah ternyata di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14 Tuhan membunuh Saul. Kenapa? Karena dia meminta petunjuk kepada arwah-arwah yang memang itu bukan Samuel. Dia mengandalkan penenung. Kalau kita lihat di dalam Imamat 20 Imamat 20 ayat 6 dikatakan begini. Ya, ini hukum kudusnya umat Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi ketika Raja Saul melakukan itu, maka Tuhan melenyapkan dia. Jadi itu perbuatan yang salah. Itu bukan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Oh. Jadi itu tidak kontradiksi dengan perumpamaan orang kaya dan Jakobus. Berarti memang benar ya arwah orang yang sudah meninggal itu memang nggak bisa sampai ke dunia ya Kak ya? Oh nggak boleh, nggak bisa. Nah kalau misalnya yang penampakan Bunda Maria atau penampakan Yesus Kristus atau terang yang itu gimana ya Kak? Maksudnya apakah itu apa ya, kita mengimaninya sebagai apa gitu Kak? Itu kita mengimaninya sebagai penampakan Tuhan itu nggak masalah. Yang masalah itu bertanya kepada peramal-peramal, meyakini roh itu mendatangkan kebenaran, itu salah. Itu pasti salah. Bertanya, meminta ini, meminta itu salah. Tapi kalau Tuhan aja menampakkan dirinya kok kepada bangsa Israel dalam apa? Tiang awan. Yesus itu menampakkan dirinya kepada para murid setelah kebangkitannya 40 hari di bumi. Dia bisa menghilang, dia bisa datang lagi, dia bisa menghilang. Dia bisa melakukan apa saja. Jadi itu berbeda. Penampakan Tuhan dengan roh-roh itu berbeda. Roh-roh itu kan kita percaya kepada leluhur, nah, itu nggak boleh. Opung dolinya, kakeknya meninggal terus dia doa ya agar rohnya datang membantu dia melaksanakan, itu dosa, itu nggak boleh. Gitu. Oke Kak Elia, makasih.